أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء والأساتذة الكرماء والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Salam penghormatan kepada para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, para alimil ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para sepuh kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, diberkahi hidupnya, dimenangkan perjuangannya, diberkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada seluruh relawan dari Dewan Pimpinan Wilayah Bogor, terutama dari relawan maupun hilminya serta batiknya. Di sini hadir bersama saya dari pimpinan pusat Front Persaudaraan Islam, Ustadz Maman, alumnus Bareskrim. Nah, ini kemarin yang ikut menemani imam besar di penjara. Mudah-mudahan perjuangan beliau di penjara menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menambah keistiqomahan beliau dalam perjuangan bela Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bersama saya mewakili dari DPW Bogor, itu ada Ustadz Asep, kemudian juga pimpinan Hilmi yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Umar. Alhamdulillah, dan seluruh jajaran yang sudah hampir 19 hari berada bersama seluruh warga yang ada di tempat ini, yang mudah-mudahan kehadiran Front Persaudaraan Islam mudah-mudahan menjadi pembawa, menjadi wasilah sampainya bantuan umat ke tengah-tengah warga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Front Persaudaraan Islam, terutama pimpinan kami daripada seluruh jajaran yang di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, senantiasa istiqamah bersama umat. Amin. Senantiasa menjadi garda terdepan untuk umat. Amin. Dan senantiasa selalu berjuang bersama umat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh masyarakat yang telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh anak-anak kami, baik dalam membuka posko maupun turut ikut di dalam mengembalikan daripada keadaan pasca adanya bencana. Terima kasih, jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan hubungan antara kita
dengan warga yang ada di tempat ini senantiasa harmonis dan terus berlanjut, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini kita mengadakan tabligh akbar, pembacaan tahlil, maulid, ya gak lain gak bukan kita berharap dengan keberkahan acara malam hari ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan. Yang punya kesulitan dimudahkan. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya. Yang punya hutang piutang diselesaikan. Yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya. Yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita semoga dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, malam hari ini sama kita berkumpul gak lain gak bukan adalah dalam rangka untuk kita bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi diri, untuk kita terus menancapkan bagaimana kaitan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya, sehingga semakin menggali daripada kehidupan ini untuk semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita ketahui, di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ayat min ayatih, tanda dari tanda-tandanya, yang mana ini merupakan satu musibah, satu bentuk hal yang menimpa kita, yang perlu kita ketahui bersama. Makna musibah diambil dari kata bahasa Arab min asaba yusibu isabatan musibatan, yang artinya sesuatu yang menimpa. Ya, sebagian ulama mengatakan ma yukri min amrin makruhin, satu perkara yang tidak disukai, itu namanya musibah. Baik musibahnya kecil maupun besar, baik musibahnya skalanya pribadi atau kelompok, maka segala sesuatu yang tidak disukai tertimpa oleh kita, itu namanya musibah. Nah, tinggal kita lihat, saudara, musibah ini ada klasifikasinya. Musibah ini bisa dibagi bergantung kepada siapa musibah itu diterima. Kalau dilihat dari siapa diterima, maka musibah bisa terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? 3. Terbagi menjadi berapa? 3. Dari mana pembagian ini bisa diklasifikasikan? Yang pertama, musibah bisa dikategorikan sebagai ujian, atau musibah dinamakan sebagai ikhtibar, sebagai ujian. Yang kedua, musibah bisa menjadi sebagai peringatan. Musibah disebut tanzir, sebagai peringatan. Yang ketiga, musibah juga bisa menjadi azab sebagai siksa. Jadi musibah dari klasifikasi orang yang menerima bisa diklasifikasikan menjadi 3. Tinggal kita nilai, kita ada di kelompok yang mana. Apakah kelompok pertama yang terkena musibah sebagai bentuk ujian, atau sebagai kelompok yang kedua menerima musibah karena peringatan, atau mendapatkan musibah karena sebab siksa? Bagaimana cara mengklasifikasikannya?
menunaikan zakatnya, saudara. Allah melarang dia berzina, dia tinggalkan zina. Allah larang dia berjudi, dia tinggalkan perjudian. Apapun yang Allah larang, dia tinggalkan, saudara. Maka ketika musibah menimpa orang yang seperti ini musibah bagi dirinya disebut ujian. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Orang yang dia punya keimanan, punya ketakwaan, dapat musibah banjir bandang kah, musibah tanah longsor kah, musibah gempa bumi kah, apapun bentuknya, kalau dia pribadi yang taat kepada Allah, dia pribadi yang takwa kepada Allah, perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan, maka musibah tersebut merupakan ujian. Dia sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah keimanannya, ketakwaannya, tatkala sudah melekat dalam hatinya, ditimpa musibah, apakah imannya bertambah, apakah takwanya meningkat? Kalau dia mendapatkan musibah, dia semakin takwa dan iman kepada Allah, maka dengan ujian tersebut dia naik tingkat, saudara. Dia naik kelas, dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujian tersebut, musibah tersebut merupakan ujian untuk meningkatkan derajatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih orang mana sih nih nama daerahnya? Cisarua banyak ya. Di mana-mana Cisarua namanya. Ya mudah-mudahan orang Cisarua, mudah-mudahan kelompok yang pertama. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini kelompok yang pertama. Kok bisa Habib? Kok dia beriman, bertakwa, tapi diuji? Kan harusnya kalau iman takwa nggak usah diuji lagi dong Habib. Kalau sudah imannya bagus, takwanya bagus, kenapa mesti Allah uji? Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Jangan kalian menduga, hei manusia, kalau seseorang dia telah mengatakan amanah, kami beriman, akan ditinggal tanpa mendapatkan ujian. Artinya apa, saudara? Allah sudah ingatkan kepada kita, tatkala kita sudah mengikrarkan kita beriman kepada Allah, kita siap taat tunduk kepada Allah, maka iman tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita lulus terhadap ujian tersebut, maka Allah akan juga meningkatkan daripada rahmatnya, Allah tingkatkan nikmatnya, Allah tinggikan derajatnya. Makanya gak heran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyaddul bala, yang paling berat mendapatkan ujian, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Siapa yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini? Al-anbiya, para nabi, thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang serupa dan yang serupa. Ini kayaknya ramai banget mama nih. Bu, siap ngaji nggak Bu? Kalau nggak siap aneh pulang nih Bu. Jauh Bu, kemari Bu. Galak banget ya mama sini ya. Ya Pak, anda mau tanya, jawab yang lengkap. Siap ngaji atau tidak? Siap ngaji. Siap ngaji. Siap sampai pagi. Betul. Belum sampai pagi gue pulang. Lu enak sampai pagi langsung tidur, gue masih jalan dulu. Tapi siap Bu ya, ngaji lagi gitu Bu ya. Siap gak Bu? Ini bunyi lapar nih. Muka lapar nih. Udah makan belum Bu? Udah makan, jawabnya semana. Tapi ngaji, Pak ngaji, Pak ngaji,
Biar udah makan belum? Makan mulu nih. Emang gak disiapin makanan pada dia? Oh ada. Kirain hari ini libur gak ada kebuli. Ya udah dah, kalau ada kebuli udahin aja ceramahnya deh. Teringin kebulinya. Saudara, Nabi sampaikan asyadul bala, yang paling berat mendapatkan ujian al-anbiya tsummal amsal fal amsal, para nabi, kemudian yang serupa dengan para nabi, kemudian yang serupa dengan para nabi. Artinya apa? Bahwasanya tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang punya keimanan, yang punya ketakwaan melebihi iman dan takwanya para nabi. Saudara, enggak ada di atas muka bumi ini yang iman takwanya melebihi iman takwanya para anbiya. Maka dengan iman takwa yang tinggi tersebut, itulah sebabnya kenapa para anbiya mendapatkan ujian. Bagaimana kalau kita mendengar sejarah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai penghulu para nabi, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya penuh dengan ujian. Saudara, dulu nabi kita ketika belum mendapatkan risalah kenabian, beliau dijuluki Al-Amin, sebagai yang paling terpercaya. Tapi tatkala mengikrarkan bahwa beliau seorang nabi dan rasul, seluruhnya tidak percaya, bahkan menuduh nabi sebagai pendusta, nabi dituduh sebagai penyihir, nabi dituduh sebagai dukun, nabi dianggap mengusah daripada keluarga, nabi dicaci, nabi dimaki, bahkan nabi sampai diintimidasi, sampai dikucilkan oleh kafir Quraisy. Saudara, itu ujian. Nabi yang imannya tiada tara, saudara, tapi nabi diuji. Artinya apa, saudara? Bahwa ujian merupakan satu bagian yang Allah gunakan untuk mengangkat derajat hambanya. Alhamdulillah. Tapi ingat, yang dikategorikan ujian adalah kategori pertama, orang yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa jalanin syariat, yang meninggalkan maksiat, meninggikan ketaatan, itu yang dapat musibah baru disebut ujian. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Makanya Imam Nawawi ketika mendengar hadis ini, beliau memberikan dua catatan. Catatan yang pertama, bahwasanya kenapa para anbiya yang imannya sudah kuat, yang takwanya begitu kuat, kenapa diuji? Karena ini termasuk takfirul amal salihah, memperbanyak amal soleh. Orang diuji sabar, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Sabar itu pahalanya besar, saudara. Maka ketika para anbiya yang imannya kuat diuji oleh umatnya, diuji oleh sahabatnya, diuji oleh musuh-musuhnya, maka itu menjadi sumber amal. Itu catatan pertama Imam Nawawi, saudara. Yang kedua, itu juga tasliyatan linnas, agar manusia enggak menyembah nabi. Kenapa? Karena melihat nabi juga kena sakit, nabi juga dicaci, nabi juga dimaki, sehingga manusia tidak akan mengkultuskan daripada para nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu yang pertama, saudara. Musibah ketika menimpa orang yang iman dan takwanya kuat, maka musibah tersebut adalah sebuah ujian. Yang kedua, kalau ada musibah menimpa kepada seseorang dan orang ini dia taat, tapi kadang suka maksiat,
Dia taat tapi suka maksiat. Paginya taat, siangnya maksiat. Sorenya taat, malam maksiat. Ini yang pakai madhab gali lubang tutup lubang. Saya mau tanya, yang begini banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Jawabnya malu-malu loh. Saya mau tanya, yang begini jawab yang kompak, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang dia taat tapi suka maksiat, ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini banyak yang begini, saudara. Kita taat tapi suka terjerumus dengan kemaksiatan, betul? Betul? Maka ketika musibah menimpa jenis yang macam ini, maka musibahnya sebagai tanzir, sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran, hei hambaku, hei umat Nabi Muhammad, kalau kau bermaksiat, maka maksiat bisa menyebabkan daripada sumber adanya musibah, dan musibah tersebut sebagai teguran keras untukmu untuk tinggalkan kemaksiatan, tingkatkan ketaatan. Maka dengan tingkatnya ketaatanmu, kemudian kau meninggalkan kemaksiatan, maka musibahnya bisa menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah. Jadi untuk jenis yang kedua, ketika dia yang pernah suka taat tapi terkadang terjerumus kepada kemaksiatan, tertimpa musibah, dia sabar, dia tegar, dia tingkatkan ketaatan, dia berusaha meninggalkan kemaksiatan, maka musibahnya akan menjadi penghapus dosa. Maka saudara, ini minimal kita nggak bisa dapat kelompok seperti yang pertama, tapi minimal kita kelompok yang kedua. Jadi ketika kita dapat musibah seperti yang saat ini, maka jadikan ini sebagai teguran, jadikan ini sebagai peringatan. Apa kemaksiatan yang kita lakukan sebelum bencana, tinggalkan. Dan apa ketaatan yang setelah kita kerjakan, tingkatkan ketika ketaatan tersebut, saudara. Tingkatkan ketaatannya, jauhkan dari kemaksiatan. Maka itu akan menjadi sebab Allah melebur dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, saudara, tidaklah ada kesukaran, kesulitan, bahkan sampai duri sekalipun menusuk daripada tubuh kita, kecuali itu menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita. Makanya Nabi kalau lagi ziarah sahabat-sahabat yang sedang sakit, saudara, Nabi melihat sahabatnya sakit, kemudian Nabi menyampaikan apa? Tohurun, suci, menyucikan, suci. Maksudnya apa? Penyakit yang ditimpa oleh para sahabat menjadi sebab kalau itu menyucikan dosanya. Mudah-mudahan musibah yang menimpa warga Cisarua menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni segala macam maksiatnya. Mudah-mudahan Allah tingkatkan ketakwaannya, Allah tinggikan ketaatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya minimal dua kelompok ini, saudara. Kita idealnya yang pertama, tapi kalaupun nggak bisa, minimal yang kedua. Jangan sampai yang ketiga nih. Mau dengar nggak yang ketiga? Mau apa enggak? Udah malam nih, jam 11. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Mana sono tuh teriak lapar tuh. Hah? Tadi demo lagi, FPI biasa demo, tadi demo nih. Lanjut. Betul. Siap lanjut. Gak apa-apa, nasi kebuli dingin gak apa-apa. Biarin. Sabar tadi. Lanjut. Takbir.
ini kelompok yang ketika dapat musibah, tapi kelompok ini adalah kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa maksiat, yang tidak pernah melakukan ketaatan. Maka musibah yang menimpa orang yang tidak pernah taat, yang selalu maksiat, yang selalu menyebabkan berbagai kemurkaan bagi Allah, maka kelompok ini tatkala mendapatkan musibah, maka musibahnya berupa siksa dan azab. Na'udzubillah min. Siapa kelompok-kelompok ini? Kelompok orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, kelompok orang-orang munafik, musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang mujrim, orang-orang yang zalim, para pecinta minuman keras, para penjudi, para preman, para bajingan, para pecinta LGBT, para koruptor, mereka-mereka yang senantiasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan, yang tidak pernah taat, tidak pernah sholat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat. Maka ketika dia mendapatkan ujian musibah, maka itu bukan ujian, itu bukan peringatan, tetapi itu adalah siksa dan azab. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka ketika lucu saudara, ada orang, ada preman, ada bajingan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tahu-tahu dapat musibah. Ketika dapat musibah, kemudian dia katakan, oh Allah lagi muji saya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu tuh? Sholat kagak, puasa kagak, minum minuman keras, main sama jablay, kira-kira dapat musibah, bilang dapat ujian, kira-kira ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Saya mau tanya yang begini, ada atau tidak? Ada atau tidak? Mana orang mana? Iya ini. Bapak musibah saya sudah diuji oleh Allah. Nabi dan wali ketika dapat musibah nggak berani bilang diuji. Mereka langsung introspeksi diri. Mereka langsung lihat, ya Allah, dosa apa yang aku perbuat, dosa apa yang aku lakukan sampai tertimpa musibah. Nggak ada ngaku dirinya sudah mendapatkan ujian. Enggak. Nabi saja nggak ngaku dapat ujian, ini bajingan ngaku dapat ujian. Mau tanya ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Makanya saya teringat saudara dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika memimpin kekhalifahannya, saat terjadi gempa bumi di satu wilayahnya, yang mana kekhilafan Sayyidina Umar begitu luas melebar saudara, dari Afrika sampai Persia. Saat itu terjadi gempa bumi. Padahal Sayyidina Umar menjalankan syariat. Saat itu di zaman Sayyidina Umar, yang mencuri dan sudah sampai di sort, dipotong tangannya. Perempuan-perempuan atau laki-laki yang berzina yang belum melaksanakan hubungan pernikahan, maka dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, saudara. Walaupun begitu juga perempuan dan laki-laki yang sudah merasakan hubungan pernikahan, melakukan perzinahan, kemudian dirajam sampai mati. Yang mabuk dicambuk, syariat Islam diterapkan, tidak ada korupsi, tidak ada koruptor, tidak ada tempat maksiat. Kemudian salah satu wilayah yang dikuasai oleh Sayyidina Umar terkena gempa, saudara. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar datangi wilayah tersebut, dikumpulkan rakyatnya, dikumpulkan umatnya. Sayyidina Umar nggak nanya berapa jumlah korban yang meninggal di wilayah tersebut, enggak. Sayyidina Umar gak nanya, sudah. Sayyidina Umar gak nanya berapa banyak harta, berapa banyak bangunan yang rusak, berapa banyak harta yang hilang. Tidak. Sayyidina Umar gak nanya berapa kerugian material, sudah. Tapi pertanyaan yang ditanya oleh Sayyidina Umar, maksiat apa yang kalian perbuat? Maksiat apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian biarkan sehingga mengundang murka Allah? Allah mengirimkan
Sayyidina Umar gak ada alim sudah, bukan merasa gak enak hati nanyanya. Mereka sedang dapat musibah, tanya korbannya berapa. Bukan. Sayyidina Umar tanyakan, maksiat apa yang kalian lakukan, maksiat apa yang kalian biarkan, sehingga Allah turunkan murkanya, Allah kirimkan musibahnya, Allah kirimkan bencananya. Hati-hati saudara. Sayyidina Umar Al-Faruq yang dijuluki yang memisahkan banyak hak dan batil. Sayyidina Umar yang kalau jalan bayangannya bisa bikin setan mencari jalan lain. Saking takutnya dengan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar meletakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil saudara. Artinya apa? Gak ada kaitannya orang yang suka maksiat, orang yang tidak pernah taat ketika dapat musibah, dia katakan itu ujian, dia katakan itu peringatan, itu bohong, itu dusta, itu bodoh. Justru kemaksiatan tersebut adalah sumber dia mendapatkan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya mau coba tanya. Ini menandakan lapar apa enggak lapar, ketahuan dengan jawabannya. Kira-kira siap dites apa enggak? Enggak dites, lo diem lo. Tadi musibah bergantung orang yang menerima terbagi menjadi berapa? 3. Terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, orang yang taat, orang yang takwa dapat musibah, maka musibahnya menjadi apa? Ujian. Menjadi apa? Ujian. Menjadi apa? Ujian. Untuk meningkatkan derajatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang takwa, yang beriman, tapi terkadang terjerumus terhadap kemaksiatan, dapat musibah, maka musibahnya menjadi apa? Peringatan. Menjadi apa? Peringatan. Menjadi apa? Yang kedua, menjadi peringatan. Yang ketiga, ada orang yang tidak pernah taat, yang selalu maksiat, yang selalu mengundang murka Allah, dapat musibah, maka musibahnya menjadi apa? Azab. Menjadi apa? Menjadi apa? Bapak, sekali lagi saya mau tanya, kalau musibah terkena orang yang takwa, beriman, selalu taat, maka musibahnya jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Kalau ada orang terkena musibah, orangnya taat tapi terkadang suka maksiat, maka musibahnya jadi apa? Musibahnya jadi apa? Musibahnya jadi apa? Peringatan. Kalau ada orang yang selalu maksiat, gak pernah taat, terkena musibah, musibahnya jadi apa? Musibah jadi apa? Musibahnya jadi apa? Alhamdulillah, lulus. Alhamdulillah. Berarti yang udah lulus boleh pulang. Udah lulus. Hah? Udah lulus, mau ngapain lagi? Udah S1 nih, udah S1. Dapat LC, lulusan Cisarua ya. Ini untuk bahan introspeksi diri, sudah. Artinya secara pribadi, bagaimana cara kita memandang musibah, nilai kita di kelompok yang mana, tujuannya untuk apa? Oh, kalau kita kelompok yang ketiga, kita kelompok yang selalu maksiat, gak pernah taat, musibahnya tidak menimpa dia sampai dia mati, maka bersyukur, taubat, insaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Betul? Betul? Artinya Allah lagi ngasih kesempatan untuk kelompok ketiga macam ini untuk mohon ampun, taubat,
tinggalkan maksiatnya, jalankan kewajiban taatnya, untuk jangan sampai mendapatkan musibah dalam keadaan dia masih bermaksiat. Kenapa saudara? Dia harus bersyukur dan bertobat. Untung dia waktu musibah terjadi dia nggak mati dalam keadaan saat bermaksiat. Karena kalau orang mati dalam keadaan bermaksiat, maka matinya su'ul khotimah. Kalau orang mati su'ul khotimah, pasti masuk neraka jahanam. Dia masuk neraka. Bu, masuk surga, masuk neraka bu. Surga neraka bu. Surga neraka bu. Orang masuk neraka kelas yang paling rendahnya, yang bisnisnya nih, yang VIP loh, kelas paling rendah, kakinya ditaruh kerikil, ubun-ubunnya melepuh. Kira-kira orang Cisarua ada yang kuatnya tuh, ada yang kuatnya. Ibu-ibu kan biasanya goreng bakwan nggak pakai todet, biasanya pakai tangan biasanya. Ininya mau disepok aja. Bu, masuk surga masuk neraka bu. Surga neraka bu. Pak, masuk surga neraka pak. Bapaknya dikit kayaknya nih. Bapaknya jagain anak di rumah bagaimana sih nih? Sepi banget ya bapaknya nih. Kalau mau masuk surga, maka tinggalkan maksiat, betul? Kalau mau jauh dari neraka, jalankan ketaatan, betul? Betul? Siap taat kepada Allah, siap tinggalkan maksiat, siap lawan kemaksiatan. Takbir! Sallallahu alaihi Nabi. Maka bagi kelompok ketiga, ketika masih diberi kesempatan oleh Allah, jadikan kesempatan tersebut untuk tobat, tingkatkan ketakwaan, jauhi kemaksiatan, taubatan nasuha. Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang taubat. Alhamdulillah. Begitu juga bagi yang kelompok kedua, dia dapat musibah, maka jadikan itu sebagai peringatan, saudara. Peringatan, jangan sampai lagi mengulangi kemaksiatan yang dia lakukan. Jadikan kesempatan yang Allah berikan untuk terus meningkatkan ketakwaan, terus meningkatkan ketaatan, sehingga bisa meningkat kepada kelompok yang pertama yang sudah iman dan takwanya kuat, sehingga terus meningkat derajatnya. Alhamdulillah. Kira-kira siap tingkatkan ketakwaan, siap jaga sholat, siap jaga puasa Ramadannya, siap tinggalkan maksiat, siap tinggalkan perzinahan, siap tinggalkan miras, siap tinggalkan narkoba. Takbir! Mudah-mudahan dengan tekad bulat ini Allah jaga Cisarua dari berbagai musibah. Mudah-mudahan Allah jadikan musibah ini penghapus dosa. Allah lindungi masyarakat Cisarua dari berbagai bara bahaya. Allah jadikan warga Cisarua warga yang taat kepada Allah, warga yang cinta kepada Rasulullah, warga yang cinta kepada ulamanya. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ada di Cisarua, anak-anak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini perspektif pertama yang perlu kita lihat dalam musibah, saudara. Artinya ini sudut pandang personal. Jadi kita melihat musibah, kita nilai diri kita. Jangan nilai orang lain. Oh, ini orang di kelompok satu, di kelompok dua, usah. Nilai diri sendiri. Oh, ini tetangga tuh di kelompok tiga tuh gitu. Kayaknya kalau bisa ada kelompok 4, kayaknya ini masuk yang 4 tuh. Gak usah mikirin diri sendiri. Kalau nunjuk, jangan nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri. Lihat diri sendiri. Makanya Imam Al-Muhasib mengatakan riwayat dari Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Nilai dan hitung-hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bakal ditanya amal orang lain
enggak, saudara. Kita gak bakal diminta bagaimana tanggapan Anda terhadap tetangga Anda nomor rumahnya yang nomor 2. Tapi ketika kita ngomongin orang lain, maka gara-gara ngomongin orang lain kita jadi diminta dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup hisab diri sendiri. Ini perspektif pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Perspektif kedua, ada yang bilang begini, Habib, ini Bogor, apalagi Bogor Barat, ini pondok pesantren banyak, Habib. Ini majelis-majelis taklim, majelis zikir banyak. Ini kita kalau masuk dari gang saja, saudara, itu berapa pondok pesantren ada? Betul? Betul? Pondok pesantren banyak. Apalagi skalanya Bogor Barat, apalagi skalanya Bogor, bahkan Jawa Barat. Pondok pesantrennya banyak. Berapa meter ada pondok pesantren, sudah. Tapi pertanyaannya, kok bisa masih Allah timpakan musibah? Apa gerangan? Kenapa pondok pesantrennya banyak, santrinya banyak, yang zikir banyak, yang sholat banyak, tapi kenapa kok musibahnya nggak kalah banyak? Mungkin banyak majlis di sini nih. Mungkin majlis lapar kayaknya. Habib kapan sih rapinya nih? Tidak bentar lagi ya, rapiin dan rapiin sekarang nih. Terakhir. Ketika kenapa di tempat yang banyak, pesantrennya banyak, pondoknya banyak, santrinya kok ada musibah? Teringat dialog salah satu istri Nabi dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab nanya saudara kepada Nabi. Beliau bertanya, "Anuhlak wa fina salihun?" Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Apakah kita akan hancur binasa dan di antara kita ada orang-orang yang saleh? Apa jawab Nabi saudara? Nah, ya, kita bisa binasa, kita bisa hancur, kita bisa rusak, walaupun ada orang-orang soleh. Kapan? Idza kathural khabar, tatkala kemaksiatan sudah merajalela, tatkala kemungkaran dibiarkan begitu saja, walaupun yang soleh banyak, yang wali banyak, pesantren banyak, kiai banyak, habaib banyak, kemaksiatan dibiarkan, kemungkaran dipertontonkan, maka jangan salahkan Allah akan menimpakan azab saudara. Islam agama yang gak butuh sekedar orang yang soleh, enggak saudara. Nabi ketika menjadi orang yang soleh, Nabi gak banyak musuhnya saudara. Tapi ketika Nabi menjadi muslim, menjadi orang yang memperbaiki, bukan cuma sekedar orang baik, tapi Nabi meningkat menjadi orang yang muslim, yang memperbaiki. Di situ Nabi dimusuhi saudara. Artinya apa? Kalau kita banyak pondok pesantren, banyak majelis, tapi tutup mata terhadap kemaksiatan, tutup mata terhadap kemungkaran, jangan salahkan Allah. Kalau Allah timpakan azab, Allah timpakan musibah karena diamnya kita terhadap kemungkaran. Jangan sebut Allah zalim, enggak. Jangan sebut Allah tidak adil, jangan. Tapi kita yang salah, ada kemungkaran kita biarkan, ada pelacuran kita diamkan, ada penjualan minuman keras kita diamkan, ada LGBT didukung, maka jangan salahkan Allah timpakan azab saudara. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, ada satu perkampungan berisi 75.000 orang-orang yang begitu luar
Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Dia soleh tapi nggak musyrik, dia baik tapi tutup mata terhadap kemungkaran. Kemungkaran ada dia diam, kemungkaran ada dia tutup mulut. Maka Allah yang langsung mengambil daripada sikapnya sudah. Allah yang turunkan azabnya, Allah berikan musibahnya. Maka kalau musibah sudah turun, musibah sifatnya ta'um, maka musibah sifatnya akan bersifat umum. Maka kalau sudah musibah turun, banjir bandang nggak pakai ketok pintu. Ini rumah orang soleh apa orang toleh ya? Ini rumah kiai atau rumah jablay ya? Namanya. Saya mau tanya, banjir bandang ada ketok pintu dulu baru masuk rumah? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Rumah kiai kemasukan apa enggak? Kemasukan apa enggak? Masuk. Mau yang soleh, mau yang toleh. Kalau musibah sudah turun, maka musibah sifatnya ta'um, dia bersifat umum. Kenapa sebab musibah bisa terjadi? Karena kemungkaran sudah merajalela, kemungkaran sudah begitu luar biasa, dan tidak ada yang mengingkarinya. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, kalau ada satu tempat ada kemungkaran banyak, kemudian kemungkarannya dibiarkan, Allah kasih musibah, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Ada kemungkaran dibiarkan, Allah kasihkan musibah, wajar. Allah tidak mungkin menggolimi hambanya. Allah tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan janji bahwasanya jika satu wilayah, satu tempat betul-betul menjaga aturan Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi kalau mereka mendustai daripada ajaran Allah, dia ingkari daripada syariat Allah, maka Allah akan siksa, Allah akan turunkan azabnya. Na'udzubillah min. Makanya kuncinya 3 saudara. Ulamanya amanah, dia jaga amanah daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjaga amar ma'ruf dan nahi munkar, berdakwah, berhizbah dan jihad fisabilillah. Ketika ulamanya amanah, menjaga amanah tersebut, senantiasa menjaga umat untuk senantiasa menjauhi daripada perbuatan kemungkaran, mengajak kepada kemakrufan, maka ulamanya sudah dikategorikan amanah, saudara. Yang kedua, kuncinya umaroknya juga melakukan ketaatan. Umaroknya adil, pemerintahnya adil, gak boleh. Ulamanya amanah, umaroknya adil, dan rakyatnya itu taat. Kalau 3 kunci ini ada, maka negaranya, wilayahnya, provinsinya, kampungnya, kotanya, desanya akan terjaga daripada berbagai macam musibah, insya Allah. Tapi kalau ulamanya khianat, sesuatu ini haram, dia bilang halal. Ulamanya khianat, begitu juga umaroknya tidak adil, dan rakyatnya melakukan kemungkaran, tidak melakukan ketaatan, maka jangan salahkan, Allah akan timpakan azab. Na'udzubillah min. Sekali lagi saya mau tanya, siap taat atau tidak? Siap tinggalkan kemungkaran, siap lawan kemungkaran, siap galakkan taat. Takbir, takbir, sallallahu alaihi nabi. Makanya saudara, kita miris, kita sedih. Musibah ini bukan cuma ada di Cisarua saja, bukan. Musibah ini hampir merata di berbagai penjuru negeri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena negeri kita Indonesia, ulamanya ada yang tidak amanat. Betul? Betul?
umaroknya tidak adil, betul? Betul? Rakyatnya banyak yang maksiat, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ulamanya khianat, pemerintahannya tidak adil, rakyatnya maksiat, wajar tidak kalau Indonesia dapat adab? Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Artinya ini tugas kita bersama. Bagaimana kita menjaga agar ulama kita tidak khianat? Bagaimana kita pegang teguh ulama-ulama yang amanat, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang tidak imanuhum bi amrobihim, imannya di amplop. Lihat amplopnya tebal, yang halal diharamin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak ulama yang pas dia mengatakan Muhammad haram, kasih lihat amplop isinya merah atau biru? Oh, kalau satu krat sih nggak apa-apa. Kalau nyetor sih nggak tenang-tenang kata orang Sunda. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak ulama yang nggak amanat? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Maka ulama yang macam ini yang menjadi saham Allah menyebabkan turunkan laknat dan turunkan adab. Na'udzubillah. Maka kalau ada ulama kayak begini, jangan diikutin. Betul? Betul? Jangan diikutin, tinggalin biar dia sadar. Itu salah satu caranya Imam Ali. Ketika ada orang buat kemaksiatan, ada orang minum khamr, ada orang berzina, itu jangan kasih senyum, jangan. Karena ketika ada orang bermaksiat kemudian dikasih wajah yang sumringah seakan-akan tidak ada yang salah, maka dia tidak akan merasakan bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang salah. Maka kita akan punya saham terhadap kemaksiatan tersebut, sudah. Minimal kalau nggak bisa tegur dengan lisan, uang muka sudah tampang wajah yang masam, bikin muka yang tebal untuk menunjukkan bahwa yang kau lakukan ini adalah sebab Allah berikan kemurkaan. Gara-gara kemaksiatanmu ini bisa mengundang adab Allah. Gara-gara kemaksiatan yang kau kerjakan ini bisa bikin adanya musibah. Makanya kalau lihat kemungkaran, kalau lihat berbagai macam kemaksiatan, jangan sekedar lihat maksiat itu kemaksiatan, mungkar itu kemungkaran, tapi lihat ini adalah sumber musibah, ini sumber bahaya, ini sumber banjir bandang, ini sumbernya gempa bumi, ini sumbernya murka Allah. Sehingga tatkala ada kemaksiatan, maka jangan dibiarkan. Kira-kira siap lawan kemungkaran? Siap lawan kemaksiatan? Siap bersihkan kisarwa dari kemaksiatan? Siap bersihkan kisarwa dari miras? Siap bersihkan kisarwa dari narkoba? Siap bersihkan kisarwa dari pelacuran? Siap bersihkan kisarwa dari